Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ayqadha qulubana min nawmi ghaflatil amik. Salatu salamu ala sayyidina Muhammadin al-qail addibu awladakum ala thalasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Hadratul Mukarramin, khususon panjenengane Syekh Habib Ahmad Fadil Al-Jilani yang sangat kami hormati, kami ta'zimi, kami taati. Para bapak-bapak kiai yang hadir, para pejabat pemerintah dari Kapolres maupun dari Mustika Tiga Trimo khususnya, dan para ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kerawuan panjenengan sedaya pada sore hari ini yang semata-mata panjenengan sedaya hadir wonten ngriki menunjukkan mahabbah pada Rasulullah SAW, sebab ingkang hadir menika cucu saking Rasulullah, cucu saking Syekh Abdul Qadir Jilani yang ke-25. Dengan kehadiran panjenengan sedaya atas kegiatan ingkang dipun rawi panjenengan Syekh Habib Fadil dari Istanbul, Turki, cucu Syekh Abdul Qadir Jilani, otomatis dzurriyyah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menandakan panjenengan juga cinta tentang dzurriyyah Rasulullah, cinta tentang Rasulullah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, addibu awladakum ala salisi kisalik hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti. Kita semua diperintahkan oleh Rasulullah untuk cinta tiga macam, antara lain hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti, cinta kepada Nabi Muhammad itu Rasulullah SAW, kepada dzurriyyah dari Rasulullah SAW, anak-anak kita supaya cinta kepada dzurriyyah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, sebenarnya acara niki yang bagi hati, alhamdulillah pun kata dari Jakarta mau datang juga nggak jadi datang. Ada, bukan pula sebutnya siapa, tapi ada salah satu menteri yang pada datang lagi. Lebih kalau ini engine telepon tentang itu, Emil Dardak, lebih kalau ini santan, terus setengah sekawan, di telepon, bukan sakit sebab bareng karo nyewu Pak Hasyim Muzadi. 1000 hari nggak Pak Hasyim Muzadi. Maka Mas Fatihah kami Pak Hasyim Muzadi, yang pimpinan kita dan Nahdlatul Ulama ingkang juga teguh memegang khitah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Pak Hasyim Muzadi, roh dari Pak Hasyim Muzadi diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bacaan Fatihah kita sekali saja, mudah-mudahan
dapat maghfirah, rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahul Fatihah. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, menika Syekh Fadil kasih istirahat sekedap mangke, iki istirahat iki. Lajeng perlu kula aturaken kaitanipun Syekh Fadil kalian panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Jailani sampai runtut datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki mangke napa ingkang dipun paringaken panjenenganipun dhateng kita sedaya. Dipun paringi aurat atau wirid-wiridan selawat napa wirid ingkang silsilah atau sangatipun Syekh Abdul Qadir Jailani. Mugi-mugi menawi kita nampi mangke saged nambah ketenangan kita hidup wonten dunia, sebab ketenangan manusia tidak ada lagi kecuali hanya satu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya zikir kepada Allah yang bisa menenangkan hati kita. Ki wonten mangke amalan-amalan insyaallah wirid-wirid wonten tulungipun buku selawat lan awirid saking panjenenganipun Syekh Fadil ingkang mangke badhe langsung dipun jelasaken piyambak kalian panjenenganipun Syekh Fadil insyaallah. Sebab kita menambah kedekatan kita datang Allah mawi tarekah napa mawon ingkang dipun ridani Allah ingkang jalur saking pemali jalur saking dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nikilah akan badhe betul kebahagiaan kula panjenengan sedaya dan dunia sampai wonten akhir. Yang penting kita ingin khususnya Banyuwangi dalam keadaan aman, tenang dan sejahtera masyarakat ini. Bisa kula harapkan. Mudah-mudahan dengan kerawuan Syekh Fadil wonten Banyuwangi daerah pelosok selatan pojok tetangga Australia niki membawa barokah sang Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kula kata sing takon sebaten kula nggih kula jawab dan iki ben kasih takon maneh. Yai, apa iso kenal Syekh Fadil piye to carane? Belum kenal kok cara iki, ya ana carane. Nggih kula panggih pertama bulan Ramadan yang lalu di Cendana namanya Mbak Tutu. Cendana sampai puasa buka bersama sampai tarawih di sana. Cendana. Temu malih wonten Sidoarjo. Temu malih wonten makome Pak Harto Paskol atau hari ulang tahunnya Pak Harto nggih kalih Syekh Fadil menika kula beberapa bulan yang lalu. Ketika piye to carane iso kenal Syekh Fadil? Carane iso kenal kita kok nggih niku lak kula panggih wonten. Alhamdulillah kok wonten teng manah kula piyambak kok wonten alaqah Syekh Fadil. Saya arah menika para bapak para ibu kula syukur ingkang ageng datang Rasulullah SAW lan ngatakan maca selawat napa malih selawat menika wonten tuntunan saking panjenengan Syekh Fadil ingkang Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab dengan Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki wonten kula panjenengan sedaya iso kumpul kaya ngeten niki sebab
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan boten wonten Rasulullah, boten wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ingkang nurunaken sam napa Hasan Husain sak tunggalane sak terusé sampai duriya boten mungkin akan ana wong resik ngoten niku boten mungkin. Zaman jahiliyah. Sebab Rasulullah lah sing dawuhipun tu'istu li utammima makarimal manusia punya akhlak ini ya dari Rasulullah. Karena itu kita dua hak datang Rasulullah membaca memperbanyak baca selawat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, iki kula misi sekedar namung kalih Syekh asik istirahat capek. Terutama kepada bapak pejabat pemerintah, pihak keamanan maupun yang lain, khususnya Muspika Gerderimo, monggo wilayah kita ini jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Artinya jangan sampai kejadian macam-macam. Monggo bikin saja tenang dan aman. Oh bapak-bapak kiai, kula njenengan sedaya padha mawon jane kalih pejabat pemerintahan iki tugas mengayomi masyarakat dan membantu masyarakat menjadi pelayan masyarakat, bukan menguasai masyarakat. Ini tugas kula njenengan sedaya Pak Kiai Pak Kiai. Hanya saja bedanya pejabat pemerintahan ini pegawai yang resmi, kita mboten resmi, gaji kita tetap kalih kula njenengan sedaya besok dengar sami Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya hanya formal dan non formal. Tugasnya pada mawon disebut kiai biasa jadi dudukannya masyarakat. Wong marang bayi ngene kiai, harus dadi manten ngene kiai, loro ngene kiai. Nggih. Sepasaran bayi ngene kiai. Ape bayian niku ngene kiai. Nek apa-apa sampai tengki niki pelayan masyarakat, pengayom pelayan masyarakat niki kiai. Nah, pejabat pemerintah juga gitu, menjadi pelayan, menjadi pengayom masyarakat, bukan menguasai, bukan menguasai. Jadi tugasnya kalau mau bedanya formal dan non formal. Para bapak ibu yang kami hormati, apalagi kita hidup di dunia, sering saya katakan di mana-mana, memang ini pokok dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita menjadi manusia yang bahagia dunia maupun akhirat. Sebab Rasulullah menyampaikan, tuba liman arafa nafsahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuh. Hadis ini saya ulang-ulang di mana-mana, memang ini penting. Bahagia bagi siapapun orang yang tahu diri, tahu situasi, disiplin. Tiga macam sabda Nabi ini kalau dikupas satu-satunya sangat panjang, sangat panjang. Jangan angan-angan piyambak, tahu diri, tahu situasi, disiplin. Tiga macam. Kalau dikupas satu-satunya, la ilallah, sangat luas. Dan tiga macam ini bisa dipakai siapa saja, kapan saja, di mana saja.
Ini nomor dua, kalau kita tahu hadis ini bisa menerapkan hadis ini aman, insya Allah nggak terjadi macam-macam. Nah, nggak tahu diri saya sebagai ini, ada masalah ini saya harus gimana. Yang penting kami tokoh masyarakat ini sebagai pengayom dan pelayan di tokoh, bukan menguasai rakyat dan masyarakat. Kalau merasa gitu insya Allah aman. Hanya saja ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kiai itu hafal, kiai kok gak hafal ya, keterlaluan. Ada hadis Nabi, idza dhaharul fitan awil bidah wa subba ashabi falyuzhir al-alim ilmahu faman lam yaf'al dzalik fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nas ajma'in. Ini juga harus paham para tokoh-tokoh atau para kiai. Idza dhaharul bidah, idza dhaharul fitan awil bidah wa subba ashabi falyuzhir al-alim ilmahu wa man lam yaf'al dzalika fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nas ajma'in. Apabila fitnah sudah melanda, fitnah sudah merajalela, sahabat-sahabatku sabda Rasul, ulama-ulamaku, duriah-duriahku sudah dicaci maki, maka bagi seorang alim, orang yang berilmu harus menampakkan ilmunya demi kebenaran. Barang siapa di antara kalian dari ulama, dari kiai yang tidak menampakkan ilmunya demi kebenaran, maka baginya laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari para manusia. Ini hadis. Hanya saja kita ada etika yang harus kita lakukan, menyampaikan apapun, melihat waktu, melihat ini dan itu. Kita waktu halus ketuluran harus kita melakukan secara lunak, ikut Sayyidina Abu Bakar. Kalau waktunya keras kita harus keras, ikut Sayyidina Umar. Semua ada yang kita ikuti. Dalam Islam itu apapun yang kita lakukan ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak dituntut dalam roh berudah cara Jawa ngidu iku ditoto cara agama. Itu diwo. Mau masuk WC ada aturannya. Mau masuk masjid ada aturannya. Mau masuk pasar ada aturannya, ada dunganya dan lain sebagainya. Apalagi situasi ini ada aturannya, gimana apa yang kita lakukan. Ini ada aturan, bukan hanya gas antem setak-setar biarlah ya. Inilah yang perlu saya sampaikan. Walhasil monggo khususnya ya Tegal Limo, Kecamatan Limo ini Pak Muspita lengkap ada, camatnya sudah betul nanti camat, Pak Polisi, Pak Korame dan lain, kepala desa semua ada, Pak Camat itu juga betul. Karena itu membuat Tegal Limo khususnya dibikin tenang, dinewiki wonten masalah niku dianggap anti musibah. Wonten masalah ini. Keren para anak kita ada yang keren di laut juga.
Ya Allah, ini mula anak-anaknya diopaini si tenanan bu, jangan keluyuran kaya. Ono mana sing mati bunuh diri, la ilaha. Ya mudah-mudahan cukup itu saja. Itu saja cobaan ujian ini, ujian dari Allah SWT, khususnya keluarga dan apalagi untuk pejabatnya. Jadi mesti kaya malah mikir, malah susah, ada kejadian kayak gitu ya malah susah untuk ngurus nih. Para bapak, para ibu yang kami hormati, yang penting monggo kita tambah umurnya ini, tambah umur tapi tambah kena sudah. Tambah umurnya tambah cedek pati, tambah umurnya tambah cedek pati. Nah, saya mereka monggo ditambah. Tambah tua, tambah ibadah, tambah tua, tambah wiridan, tambah tua, tambah cedek dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal-hal atau cara-cara ingkang pendekatan datang Allah. Nah, ukurannya taat datang Allah niku menurut orang ahli sufi at-ta'ah bi qadril ma'rifat. Ketaatan datang Allah, ibadah datang Allah, sapiro sithike, sapiro akeh, sapiro kandele, sapiro tipise. Tidak ukurannya ma'rifatnya datang Allah sepinten-pinten derajat, pinten karat kemarifatan datang Allah. Itu yang akan membawa berapa karat ibadah lan taat datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, iki ajeng kula kandheli sampai Syekh terus dapat ini. Yang penting kita usahakan diri kita sendiri, merangkak ke keluarga kita, merangkak ke desa atau ke masyarakat kita. Usahakan nopo ketenangan dengan keluarga, ketenangan tetangga dan lain sebagainya. Nah, umumnya lagi untuk Banyuwangi, mudah-mudahan tenang Banyuwangi enggak ada terjadi yang akan nasional yang menimbulkan masyarakat. Mudah-mudahan ada apapun bisa diatasi, segera diatasi dengan aman dan baik. Ya, memang sekarang ini tahun 2019 ini bisa saya katakan ada amus syasah wa amul khasyan. Tahun ini bisa kita sampaikan tahun politik dan tahun prihatin khususnya umat Islam, umat Islam khususnya dicapek-capek sendiri dari dalam oleh orang yang mana Islam juga. Karena itu kita harus benar-benar menambah kedekatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tetap diberi maunah dan riayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi anak-anak kita harus kita jaga benar-benar dari beberapa hambatan untuk kehidupan, untuk kecerdasan akalnya. Utama terpengaruh narkoba ini harus kita jaga benar anak-anak kita ini banget akal ini. Kemarin saya melihat ada berapa ton itu masukan dari luar negeri yang tertangkap oleh polisi yang menjaga di pelabuhan. Itu untuk menghancurkan otak, untuk menghancurkan moral anak-anak kita di Indonesia. Ini harus kita amankan. Joko Dewi Diwada Minggulan Yuan Sewu Pulau Kombeten Mersulobot Pulau Serwe
disambati wong terus mendiyai anak kula kok niki ya masalah narkoba sing terjadi kalau ngoten. Bukan hanya dari Banyuwangi saja, dari Surabaya juga ada, dari Blitar juga ada, dari Probolinggo juga ada yang sangat masalah anak kena narkoba. Nah inilah harus kita yang benar-benar dari orang tua waspada pada anak-anak kita, baik itu merusak akal. Buat dijauhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 5 tugas pokok syariat kepada manusia itu ayahfadhu dinahu wa aklahu wa malahu dan sebagainya. Kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga agama kita, harus benar-benar kita jaga agama kita, akal kita, jiwa kita, harta kita, termasuk menjaga akal. Jangan sampai anak-anak kita kena narkoba yang merusak akal. Yun sewu niki kula nate Surabaya anak Cina. Akalnya merusak, gak normal belas. Di titik negeri ini kalau titipkan saya harus ikut saya, sudah pakai ya apa boleh. Terus keliru kita karena narkoba. Bapak ibu itu wong penguji. Diserang pergi karena narkoba. Kalau cincinnya harus ikut saya, ya sudah biar ikut Pak Kiai, ikut Islam Pak Kiai, silahkan, yang penting sembuh. Alhamdulillah di sini beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu normal kembali. Yang pulang ke Surabaya akhirnya menjadi muadzin masjid. Bisa sering kayak gitu. Kan kasihan orang tua. Karena itu monggo anak-anak itu coba sedikit. Kami kira semua dari masyarakat sudah tahu dan ngerti bahayanya narkoba. Ya kadang-kadang keselip anak ini kucak selintang-selintut, orang tua ini gak ngerti. Ini sangat membahayakan pada generasi kita yang akan datang. Bab disebutkan subhanul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang inilah yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena itu monggo anak-anak kita didik yang baik. Alhamdulillah niki saya panggil sampai cekap istirahat untuk pulau cekap semanten mawon kami pepegang pulau aturaken untuk mengkuatan manfaat ini. Nanti monggo manah pulau panjang suyo ditoto kanggo wadah apa yang akan disampaikan Syekh Fadil. Ini apa yang disampaikan datang pulau panjang suyo kita bisa madai, bisa ngadai dan barokah saya Allah Subhanahu wa taala menjadi pendekatan khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kula cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.